Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di sini Nurlailatul Hidayah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian ini merupakan bagian dari materi tentang peluang. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang aturan penjumlahan terlebih dahulu. Aturan penjumlahan merupakan suatu aturan dalam menentukan banyaknya kemungkinan yang biasa digunakan untuk suatu kejadian yang tidak terjadi sekaligus. Artinya pada satu saat tertentu hanya ada satu pilihan kejadian yang bisa kita pilih. Nah, biasanya pada aturan penjumlahan ini kita menggunakan kata penghubung atau. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat kita bersama-sama mencermati permasalahan berikut ini. Pada hari Minggu ini, Aisyah harus mengajar les anak-anak di Sanggar Terminal Hujan. Karena ayah tidak bisa mengantar, maka Aisyah harus berangkat sendiri dengan menggunakan kendaraan pribadi yang tersedia di rumah. Berapakah banyaknya cara Aisyah berangkat ke Sanggar Terminal Hujan? Jika ilustrasi kendaraan yang tersedia, kita berikan sebagai berikut. Nah, ini Aisyah, dia punya 3 alternatif kendaraan. Yang pertama adalah mobil. Di sini mobil tersedia 2 pilihan, bisa menggunakan mobil berwarna putih dan juga bisa menggunakan mobil berwarna orange. Berikutnya ada 3 pilihan sepeda motor dan ada 2 pilihan menggunakan sepeda. Nah, kalau kita cermati pada permasalahan ini, jika Aisyah mau berangkat menggunakan mobil warna putih, maka dia tidak akan bisa menggunakan kendaraan yang lain. Dalam arti di sini Aisyah hanya memilih salah satu saja dari kendaraan-kendaraan yang tersedia. Karena tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan Aisyah akan berangkat ke Sanggar Terminal Hujan menggunakan kendaraan lebih dari satu jenis. Sehingga dari ilustrasi ini bisa kita peroleh bahwa banyaknya cara yang bisa digunakan Aisyah untuk berangkat dari rumah menuju Sanggar Terminal Hujan. Itu adalah banyaknya mobil yang tersedia, ada 2 pilihan, di sini 2. Banyaknya motor yang tersedia ada 3 pilihan, sehingga ditambahkan dengan 3. Dan yang terakhir itu banyaknya kendaraan yang tersedia adalah 2 sepeda. Jadi banyaknya pilihan kendaraan yang bisa digunakan oleh Aisyah adalah 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 7. Tersedia 7 pilihan yang bisa digunakan oleh Aisyah. Nah, ini merupakan aturan penjumlahan. Semoga cukup bisa difahami dan cukup jelas dimengerti. Kita lanjutkan, berikutnya adalah aturan perkalian. Aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi. Dan biasanya kita menggunakan kata penghubung dan. Sebenarnya aturan perkalian ini sudah sangat sering kita gunakan, tetapi mungkin tanpa kita sadari bahwa kita sedang mengaplikasikan aturan perkalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan kalian mau menuju satu tempat. Saya ambil contoh misalkan kita mau jalan-jalan ke kebun raya. Kalau dari SMK Negeri 2 Kota Bogor kita mau menuju ke kebun raya, itu kita akan melewati satu tempat yang namanya Warung Jambu. Nah, sehingga akan ada 2 jalur yang bisa kita gunakan. Pertama dari sekolah, dari SMK Negeri 2 ke Warung Jambu, yang akan dilanjutkan dari Warung Jambu ke Kebun Raya Bogor. Ini kedua jalur ini harus kita lakukan karena tidak mungkin kita hanya akan menggunakan jalur dari sekolah ke Warung Jambu saja. Karena kalau tujuan kita di Kebun Raya, maka kita harus melanjutkan dari Warung Jambu untuk menuju Kebun Raya Bogor. Contoh yang lain itu misalkan kita akan memadupadankan kostum. Seperti permasalahan yang akan saya sampaikan berikut ini. Coba kita bersama cermati dan memperhatikan permasalahan yang berikut ini.
Lupna sedang mempersiapkan kostum untuk pementasan drama di sekolah minggu depan. Kostumnya terdiri dari rok, baju atau atasan, sepatu, dan topi dengan berbagai corak dan warna. Untuk rok tersedia 2 pilihan, yaitu hitam dan biru. Baju tersedia 3 pilihan dengan warna krem, peach, dan toska. Sepatu tersedia 2 pilihan, putih dan emas, sedangkan topi ada 3 pilihan, yaitu ungu, hijau, dan kuning. Dari permasalahan ini, kalau kita buat ilustrasi, yang pertama, rok tersedia 2 buah, yaitu rok hitam dan rok biru. Kedua, atasan tersedia 3 pilihan, yaitu berwarna krem, peach, dan toska. Nah, yang ketiga, sepatu terdapat 2 pilihan, yaitu berwarna putih dan berwarna emas. Dan yang terakhir itu adalah topi yang tersedia 3 pilihan, berwarna ungu, hijau, dan kuning. Nah, bagaimana kita akan memadupadankan pilihan kostum yang ada yang tersedia ini? Mari coba kita perhatikan bersama-sama. Kita mulai dari rok hitam. Ya. Tadi kita punya 3 pilihan atasan. Kita ambil 1 pilihan berwarna krem dulu. Kita pasangkan rok hitam ini dengan atasan krem. Nah, selain atasan krem, tadi kita akan menggunakan sepatu. Di mana sepatu itu terdiri dari 2 pilihan. Ada sepatu berwarna putih dan ada juga sepatu berwarna emas. Sehingga di sini Lukna bisa menggunakan rok hitam, atasan putih, dan sepatu putih. Mohon maaf, atasan krem dan sepatu putih. Atau menggunakan rok hitam, atasan krem, dan sepatu emas. Selain rok, atasan, dan sepatu yang digunakan, Lukna juga harus menggunakan topi. Di mana topinya tersedia ada 3 warna, yaitu topi berwarna ungu, ya, topi berwarna hijau, dan topi berwarna kuning. Di sini sebagai contoh, Lukna akan mengambil pilihan roknya berwarna hitam, atasannya menggunakan krem, sepatunya menggunakan putih, dan topinya menggunakan ungu. Tetapi selain itu, dia juga bisa memadankan topinya diganti dengan warna hijau. Atau juga menggunakan topi yang berwarna kuning. Nah, di sini tanda panah ini membedakan. Tanda panah hitam ini artinya rok hitam yang kita gunakan. Tanda panah krem ini artinya kita memasangkan dengan atasan yang berwarna krem. Nah, tanda panah berwarna putih ini artinya kita memasangkan menggunakan sepatu putih. Bagaimana dengan atasan yang kedua? Tadi tersedia warna peach. Kita bisa juga menggunakan padanan warna peach. Nah, karena sepatu tersedia 2 macam, maka dari atasan warna peach ini pun kita bisa memasangkan dengan sepatu putih ataupun sepatu emas. Sehingga kita akan peroleh pasangan roknya hitam, atasan peach, sepatu putih, topinya bisa ungu, bisa kita pilih hijau atau kita pilih kuning. Demikian juga pada saat kita memilih atasan yang ketiga, yaitu atasan berwarna toska. Kita juga bisa memasangkan rok hitam dan atasan toska ini menggunakan sepatu putih atau sepatu emas. Nah, topinya pun kita punya 3 pilihan, bisa menggunakan warna ungu, hijau, atau kuning. Ya, baik. Nah, ini di saat kita menggunakan sepatu emas pun sama, kita bisa memilih salah satu topi yang akan kita gunakan. Warna tanda panah berwarna kuning ini menunjukkan bahwa sepatu yang kita gunakan adalah sepatu emas, kita padankan dengan salah satu topi yang tersedia. Nah, dengan cara yang sama, kita juga akan melakukan pilihan di saat roknya kita ganti dengan rok yang berwarna biru. Maka pada saat menggunakan rok warna biru,
Di tanda panah yang berwarna biru menunjukkan bahwa rok kita sekarang berganti dengan warna biru. Itu bisa juga kita pasangkan dengan atasan berwarna krem atau atasan berwarna peach atau juga atasan berwarna toska. Ya, dengan cara yang sama seperti langkah yang pertama tadi saat kita menggunakan rok hitam, maka akan ada beberapa alternatif pilihan yang kita peroleh. Contoh pilihan yang pertama, tadi menggunakan rok hitam, atasan dipilih krem, sepatunya dipilih putih, topinya dipilih berwarna ungu. Pilihan yang kedua, masih sama, tetapi topinya kita ganti dengan topi yang berwarna hijau. Pilihan yang ketiga, kita ganti topinya dengan topi berwarna kuning. Nah, ini selanjutnya kita lakukan dengan cara yang sama. Ini sebagai contoh, kalau kita mengambil roknya biru, atasan peach, menggunakan sepatu putih, kita pilih topi hijau. Ini juga merupakan salah satu pilihan yang bisa kita ambil. Sehingga dengan langkah yang sama, maka kita akan memperoleh sebanyak 36 susunan. Susunan yang terakhir mungkin rok biru, atasan toska, sepatu emas, dan topi kuning. Sehingga dari keseluruhan kostum yang tersedia tadi, maka kita akan mendapatkan banyaknya pilihan kostum yang dipakai oleh Lukna. Tadi kan tersedia rok, atasan, sepatu, dan topi. Di mana rok tersedia 2 pilihan, atasan tersedia 3 pilihan, sepatu tersedia 2 pilihan, dan topi tersedia 3 pilihan. Sehingga banyaknya pilihan padanan kostum yang bisa diperoleh itu adalah 2 kali 3 kali 2 kali 3. Sebanyak 36 pilihan yang bisa diambil. Nah, dari kedua permasalahan ini, baik aturan penjumlahan maupun aturan perkalian, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa aturan perkalian, aturan penjumlahan, jika terdapat K unsur, N unsur yang terdiri dari K1, pilihan pertama, K2, pilihan kedua, K3, dan seterusnya sampai dengan Kn, maka banyaknya cara menggunakan aturan penjumlahan yang bisa kita peroleh adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya sampai dengan Kn, di mana N itu merupakan banyaknya unsur yang bisa kita gunakan sebagai pilihan. Sedangkan aturan perkalian, jika kita mempunyai N unsur, di mana N unsur itu terdiri dari K1 pilihan, K2 pilihan, K3 pilihan, dan seterusnya sampai Kn, maka dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara untuk kita menentukan pilihan itu adalah K1 dikali K2 dikali K3 dan seterusnya sampai Kn. Inilah aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam materi peluang. Untuk selanjutnya pada kesempatan yang akan datang, kita akan melanjutkan membahas tentang aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Demikian dari saya, semoga bisa cukup difahami dan membantu anak-anakku semua untuk lebih mengerti tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Terima kasih, semoga sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.